Hari ini kita pertemuan keempat ya. Saya akan menyajikan satu pokok bahasan tentang redefinisi tentang data ya untuk mata kuliah sosio ekosistem digital. Nah, ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan diajarkan oleh mahasiswa dan mudah-mudahan ini bisa tercapai dan teman-teman bisa memahami tentang perkembangan pemenuhan kebutuhan data dalam era digital. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami implikasi data tepat dan teliti untuk ekosistem digital dalam pembangunan. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan transformasi menuju data digital. Nah, dari capaian pembelajaran ini ada setidaknya 3 subpokok bahasan yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah terkait dengan data dalam era digital, kemudian implikasi data tepat dan teliti untuk sosio ekosistem digital dalam pembangunan, dan yang ketiga transformasi menuju masyarakat digital atau cerdas atau smart ya. Biasanya kita mengenal smart city, kemudian smart rural dan sebagainya. Baik, ini pokok bahasan pertama. Kalau ada teman-teman nanti yang akan memberikan argumentasinya atau kemudian memberikan masukan, silahkan di interupsi atau kemudian disela untuk bertanya. Baik, ini pokok bahasan pertama. Jadi ini perspektif ekosistem digital. Saya kira ini sudah dijelaskan oleh Pak Lala di pertemuan pertama. Saya juga mencoba untuk menghubungkan atau melihat apa uraian-uraian sebelumnya. Kalau kita bicara masalah ekosistem digital, maka kita perlu berangkat dari terminologi sosio itu sendiri, kemudian juga ekosistem digital. Nah, sosio dalam perkuliahan kita ini selalu disinonimkan atau didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terjalin erat dalam kehidupan kolektif, umumnya dalam rangka memenuhi atau menyelesaikan persoalan bersama. Jadi hidup bukan berarti kita menghindari masalah, tetapi hidup pasti kita dihadapkan dengan masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dalam konteks sosio, maka ada ruang-ruang solidaritas dan kolektif yang harus kita kemudian dorong agar problem-problem kehidupan itu bisa teratasi, terutama terkait dengan perubahan tatanan sosial yang ada di masyarakat. Nah, dalam konteks inilah kemudian kehadiran teknologi, dalam hal ini digitalisasi, menjadi penting untuk kita lihat dan simak, di mana dengan kehadiran alat-alat komunikasi, alat-alat informasi, kita kemudian bisa mengakses apapun dan kemudian mempermudah aktivitas kita di masyarakat. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi juga, ini mempermudah kita untuk kemudian mencari tahu informasi dan seterusnya, ataupun kemudian kalau kita menginginkan sesuatu dalam waktu cepat, kita kemudian tinggal masuk ke aplikasi tertentu, kemudian kita memesan atau kita kemudian mengetahui berita informasi apa yang kemudian terjadi hari ini. Dalam konteksnya itu kemudian semua kebutuhan yang kita inginkan dengan di atas jari kita kemudian bisa mengeksekusi apa saja yang kita harapkan atau kita butuhkan pada waktu yang cepat. Kemudian ada juga disebut dengan network atau jejaring. Jadi melahirkan sebuah aktivitas yang kemudian bisa keterhubungan satu sama lainnya. Nah, inilah disebut dengan membangun komunitas digital. Jadi komunitas digital tidak lepas dari device, kemudian application dan network yang ada di dalam aktivitas yang kita hadapi sehari-hari. Nah, terkait dengan itu, maka hal yang menarik adalah mengenai dimensi sosio ekosistem digital ini, maka tentunya tadi ditekankan ada sebuah perubahan tatanan masyarakat, karena teknologi selalu kemudian menjadi faktor penentu dalam sebuah perubahan di masyarakat. Nah, di sini perubahan tentunya membutuhkan data. Ada beberapa hal yang menarik kalau kita menyimak pemberitaan, misalnya di tahun 2019 ini Google sudah mau melakukan investasi untuk pengembangan pusat data. Kemudian kalau kita lacak lebih jauh apa alasan kemudian Google berinvestasi pusat data di Indonesia, maka dia melihat bahwa tumbuhnya dengan pesat perkembangan unicorn di Indonesia yang ditandai dengan valuasi startup seperti Tokopedia, Traveloka, kemudian Bukalapak, OVO, dan lain-lain ini mencapai angka kurang lebih $1 Amerika
1 miliar US dollar Amerika. Ini berarti menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk dioptimalkannya peran-peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tentunya perlu kita ketahui bersama-sama bahwa kehadiran unicorn ini ya, baik Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO dan lain-lain, serta beberapa program-program lainnya sangat solutif bagi kebutuhan masyarakat. Jadi ciri dari sebuah teknologi itu adalah membantu masyarakat untuk mempercepat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang diharapkan dan diinginkan, serta kemudian bagaimana bisa dijangkau dengan baik. Nah, dalam konteks inilah kemudian data menjadi penting. Apa sih data itu? Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta, entah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jadi kalau dulu, kalau kita dalam melakukan penelitian yang sangat konvensional, misalnya kita berharap untuk memperoleh satu informasi penting, maka terkait dengan masyarakat, ya, terkait dengan sosioekonominya, maka kita harus pergi ke masyarakat, kemudian kita melacak sesuai dengan parameter kita bangun tentang pendapatannya, kemudian keadaan rumah, kemudian pola konsumsinya dan sebagainya, kita perlu ke satu tempat itu sendiri. Tapi dengan hadirnya teknologi digital, maka income generating, income atau pendapatan masyarakat, kemudian pola-pola konsumsi itu bisa disimak dengan behavior, ya, perilaku yang kemudian sering berulang di dalam sebuah masyarakat. Untuk itu, the next data yang kemudian sangat menarik itu adalah bagaimana time series pola nafkah, pola livelihood masyarakat itu bisa tergambarkan dengan baik melalui teknologi. Nah, tentunya fungsi data yang kita kemudian ketahui ini lebih kepada acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Kemudian kedua, pedoman atau dasar suatu penelitian dan perencanaan. Yang ketiga adalah acuan dalam implementasi suatu kegiatan, dan yang keempat adalah melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Jadi fungsi data ini paling penting sekali untuk decision making, ya, pengambilan keputusan apa saja, baik yang terkait hal-hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Nah, kalau kita lebih menyimak lebih jauh lagi, ada beberapa pengelompokan data, ya, baik menurut basis sifatnya, kemudian cara memperolehnya maupun sumbernya. Di sini terlihat bahwa kalau kita melihat basis pengelompokan data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang bersifat deskriptif, ya, atau disebut dengan data Slide-nya berbentuk belum. angka. Kemudian jenis data ini umumnya dinyatakan dalam simbol, gambar, atau variabel. Jadi kalau kita misalnya ke lapangan mengambil informasi melalui deep interview atau FGD ke masyarakat, itu disebut data kualitatif. Atau kemudian memotret, ya, situasi dan kondisi sekitar tempat riset kita, atau kemudian lokasi target yang kita akan menggali informasi, itulah merupakan data kualitatif. Nah, ini berbeda dengan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan survei atau mendapatkan jawaban berupa angka. Tidak hanya survei, saya kira sekarang banyak pendekatan kualitatif yang bisa dilakukan, seperti sensus, kemudian feed count, ya, dan lain-lain, yang kemudian lebih kepada memperlihatkan makna angka di dalam sebuah peristiwa atau fakta yang kita akan gali dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan berbasis cara memperoleh. Nah, di sini teridentifikasi bahwa data primer dan data sekunder merupakan bagian penting dari pengelompokan dari cara memperoleh. Umumnya kita ketahui bahwa data primer ini adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Jadi data primer itu data yang langsung kita peroleh di masyarakat. Seperti kita melakukan wawancara, kemudian menyodorkan kuesioner, lalu kemudian menggali informasinya, pendapat dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan seterusnya sebagai target responden, itu kemudian merupakan bagian dari yang disebut dengan data primer. Sementara data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Data sekunder ini bisa berupa data laporan penelitian, bisa berupa data catatan sejarah yang kemudian dimiliki di sebuah desa, atau kemudian bisa juga dalam bentuk dokumen-dokumen yang kita anggap sudah ada dan merupakan bagian penting untuk mensupport hasil penelitian kita atau penelitian yang kita lakukan. Nah, inilah kemudian cara
cara memperoleh data. Jadi kita bisa kemudian menggunakan data sekunder untuk membangun asumsi-asumsi atau relasi fakta yang ditemukan di lapangan dan seterusnya. Umumnya orang-orang eksakta misalnya seperti orang-orang ekonomi, kemudian orang dari fisika, ya, kemudian matematika, dalam melakukan proses analisis tesis atau skripsi yang dilakukan selalu kemudian senantiasa menggunakan data sekunder karena data itu merupakan bagian penting untuk menerjemahkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan nantinya. Kemudian ada satu lagi tentang pengelompokan data, yaitu pengelompokan data berdasarkan sumber. Nah, di sini data yang berdasarkan sumber itu terbagi atas dua, yaitu disebut dengan data internal dan data eksternal. Apa itu data internal? Data internal adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Jadi kita memperolehnya data tersebut melalui informasi-informasi yang disajikan dan disampaikan kepada informan atau responden yang kita ajak untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian kita lakukan. Kemudian kedua adalah data eksternal, yaitu data yang kemudian didapat di luar lingkup kerja di suatu perusahaan. Bisa jadi kemudian atau lokasi penelitian bisa jadi kemudian kita melakukan penelitian di desa A, tetapi informasi data di desa A itu tidak dimiliki. Maka kemudian kita harus mencari informasi lain di luar desa tersebut dan kita peroleh itu dan kemudian disebut dengan data eksternal. Baik, Bapak maaf Pak, untuk slide-nya belum berganti Pak, mesti judul yang awal, redefinisi tentang data. Iya Pak, mungkin Bapak bisa nggak coba. kelihatan ini. Iya Pak, nggak kelihatan Pak dari tadi. Waduh. Kok bisa ya? Saya kirim ke siapa ya? Bisa ada yang bisa kirim ke saya Pak. Pak. Ada error nih laptop saya ini. Bisa kirim ke saya Pak. Oke, bisa kirim nomor WhatsApp-mu? Siapa? Sebentar Pak. Ya. Aduh. Atau mungkin ini Pak bisa dikirim di chat ini karena kalau chat Zoom bisa kirim file juga Pak. Kenapa? Kalau ini bisa dikirim di chat via chat Zoom juga Pak, filenya bisa saya download dari chat Zoom sini Pak. Oh gitu ya? Iya Pak, jadi nanti tinggal di drop aja Pak di chatnya Pak. Oke, ntar ya. Apa ini ya? Laptop saya error nih. Lewat chat room ya, ini ya? Bisa ya? Bisa Pak Sofyan? Bentar ya. Tapi suara saya ini ya, jelas nggak suara saya? Jelas Pak. Jelas ya. PPT-nya aja yang enggak ini ya. Iya Pak.
Udah terkirim tuh? Udah Pak, nanti akan Ya. saya share screen Pak. Masalah ya, coba lihat. Mohon ditunggu sebentar Pak, soalnya datanya agak besar jadi perlu di-download Pak. Boleh, silakan ya. Masih, Mas Aldo? Bapak, Ya, maaf Pak, mungkin Bapak bisa mencoba share screen ulang Pak. kenapa? Di share screen ulang aja Pak, oleh Bapak gitu. Dicoba lagi aja Pak. Bentar ya. Iya, Emang Pak. yang tadi gimana? Enggak bisa. Iya, yang awal nggak bisa. Biasanya kayak gitu karena terkendala sinyal Pak gitu. Mungkin diulang lagi jauh lebih baik Pak. Ini Iya, coba. terima kasih. Iya. Nampak nggak ini? Nampak Pak? Coba di slideshow aja Pak. Ini sudah nampak ini. Belum Ini Pak, sudah- masih sama. Yang Masih sama ya? redefinisi tentang data, iya. Ini sudah berpindah ini. Oh, berarti memang ada kendala lainnya Pak. Kayaknya ada kendala punya saya ini. Karena itu Pak, mohon maaf Pak. Karena yang di share screen tadi sebelum mode full screen gitu Pak. Jadi ke yang mode biasa Pak. Gimana Mas? Gimana? Untuk tadi yang pas share screen-nya kan diklik slideshow. Nah, mungkin karena biasanya terkendala tuh karena pas yang klik share screen itu ke yang sebelum di slideshow Pak. Jadi yang kayak tadi Pak. Yang sebelum Memang share tadi ada kendala saya waktu saya presentasi di Pak Rektor. Saya punya kendala punya Zoom saya ini. Nggak tahu ini ada errornya. Tapi Nah sudah ini nampak, Al Pak. coba. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, coba Al. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Oke, coba di mana tadi slide ke berapa tadi ini? Nah, terus Al, terus. Oke, ini terlihat kan ini? Ya. Sip. Lihat Pak. Oke, kita sudah mulai dari mana tadi? Ini ya? Oke, ini ya? Saya rasa ini Pak. Ini ya? Iya Iya, Pak, Pak. yang ini Pak. Oke, baik. Baik, saya mulai ya. Mudah-mudahan sudah terlihat semua ini. Sorry, ini ada error program kita ini. Aduh. Baik, sebelum itu, Al? Iya Pak. Sebelum itu ya. Lanjut sebelum ini, silakan. Ya oke, baik ini ya. Jadi kalau kita tadi berhasil mempelajari misalnya tentang sosio ekosistem digital, di mana definisi ekosistem sosio itu sendiri adalah bagaimana kehadiran manusia secara kolektif atau bersolidar untuk menyelesaikan masalah. Tentunya itu terkait dengan ada perubahan atau ada isu tentang perubahan struktur sosial atau perubahan sosial yang harus kemudian dibutuhkan. Nah, tentunya di dalam tren perubahan itu maka mau tidak mau data menjadi penting ya. Jadi kalau kita pelajari apa yang telah terjadi dan apa yang sebentar terjadi dan untuk kemudian merespon kejadian yang akan datang, maka data menjadi penting. Untuk itu sangat
wajar kemudian kalau kita mendengarkan dari para ekonomi selalu melakukan istilah forecasting, ya, forecasting atau peramalan tentang kondisi ekonomi dia akan datang, atau orang-orang sosial kemudian mendebak tentang kejadian perubahan itu orientasi ke 10-20 tahun kedatangan itu seperti ini. Nah, semua itu harus beranjak dari data. Nah, sehingga wajar saja kemudian kalau kita lihat ya Google hari ini ya itu betul-betul serius untuk melakukan investasi pengembangan pusat data. Bahkan dia mengeluarkan kurang lebih 3,3 miliar euro ya untuk bagaimana membangun pusat data di Indonesia. Kalau kita lacak lagi ya pemberitaannya, alasan Google kemudian ingin berinvestasi data di Indonesia itu karena Indonesia itu dilihat sebagai pusat perkembangan unicorn ya, di mana ditandai dengan valuasi startup-nya itu betul-betul berkembang ya, ibarat virus ya yang kemudian hadir di mana-mana ya, yang ini kita bisa lihat dengan kehadiran Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO dan lain-lain yang valuasinya itu sudah mencapai angka 1 miliar US dollar Amerika. Artinya kita bisa kemudian mendebat bahwa kepentingan Google itu adalah lebih kepada kepentingan bisnis yang kemudian ingin dia rebut ya, dan tentunya bisnis ini saya terkait dengan kehadiran atau kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa teknologi sifatnya itu kan lebih kepada memberikan solutif kepada masyarakat, dan solutifnya itu sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, dalam konteks inilah data menjadi penting kita pelajari. Tetapi apa data itu? Nah, itu menjadi penting. Apa data itu? Apa perbedaan data yang kemudian data yang kita pelajari selama ini dan data digital misalnya dalam sosioekosistem sosioekosistem digital itu sendiri. Lanjut, Mas Al. Baik, ini definisi data. Jadi definisi data secara konvensional itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang mentah yang berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jadi data tidak hanya angka, ya, tapi juga simbol. Misalnya simbol, kalau kita ke desa kemudian menemukan prasasti yang kemudian menjadi cerita ya dari masyarakat, itu adalah data. Atau kemudian kita mewawancarai masyarakat, lalu dia berkata-kata ya, dari kata-kata tersebut ada ada kalimat yang kemudian tersusun lalu memberikan makna dari kalimat tersebut, itu adalah data. Atau kemudian kita melihat citra atau foto yang diberikan oleh masyarakat, itu adalah data. Jadi semua itu adalah data ya. Nah, dalam era 4.0 data itu kemudian didigitalisasi ya. Digitalisasi yang kemudian mungkin pendekatannya tidak kemudian seperti sekarang ya. Kita harus ke desa ya, harus bertemu dengan informan kita, responden kita untuk memperoleh data tersebut. Tapi dengan era digital, tanpa ke informan dan tanpa ke responden, kita sudah bisa memperoleh data itu sendiri. Nah, tentunya fungsi data ini adalah sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Ya, artinya kalau kita tidak menyelesaikan satu masalah berbasis data, maka kadang-kadang tidak presisi ya pengambilan keputusan kita, atau kemudian tidak presisi dalam kita menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang di masyarakat. Kemudian pedoman atau dasar suatu penelitian dan perencanaan. Teman-teman sekalian, perlu kemudian kita lihat bahwa banyak perencanaan dan pembangunan yang kemudian tidak berhasil karena persoalan datanya tidak tuntas, atau persoalan datanya kemudian tidak presisi. Nah, situasi ini bisa kita lihat kemudian ketika bansos misalnya yang kemarin diberikan kepada masyarakat dengan data yang dilahirkan oleh pemerintah dan data yang dilahirkan oleh masyarakat Indonesia itu sangat jauh berbeda. Akibatnya kemudian terjadi konflik interest ya, yang terjadi di pusat maupun di masyarakat di level desa kita. Di pusat konflik interest itu kemudian membuahkan hasil corruption yang berakibat kepada menteri sosialnya terjerat atau ter-OTT oleh KPK. Di masyarakatnya juga bahwa kemudian bansos tidak tepat sasaran. Hasil deteksi kami ketika menggunakan data desa presisi kurang lebih 33% data tidak tepat, data bansos itu tidak tepat sasaran, dan 16% dianggap fiktif.
Nah, ini perlu di-clearkan saya kira, sehingga ketika kemudian kita melakukan sebuah perencanaan program yang tepat sasaran, maka pedoman datanya menjadi penting. Acuan dalam implementasi suatu kegiatan juga menjadi penting. Kita melakukan apa di suatu wilayah tempat sangat tergantung dari ketersediaan data yang kita miliki. Kemudian keempat, melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Evaluasi yang kemudian perlu terlihat itu apakah peningkatan income generating-nya naik di sebuah masyarakat sangat tergantung dari data yang kita lihat. Nah, semua ini sangat penting saya kira ketika kita bicara mengenai kehadiran data. Lanjut. Nah, umumnya, lanjut Mas Al. Oke, umumnya kalau kita mengelompokkan data ini dapat dibagi berdasarkan yang pertama sifat, kemudian cara memperoleh, dan yang ketiga adalah sumber. Nah, sifat ini adalah terdiri dari dua, yaitu yang disebut dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, kalau Anda melakukan penelitian nanti, pasti Anda kemudian diminta agar menggunakan metode kuantitatif. Berarti data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, ya. Tapi didukung dengan data kualitatif. Apa data kualitatif itu? Yaitu data deskriptif, atau disebut juga dengan data yang tidak berbentuk angka. Apakah kemudian riset kualitatif tidak mengenal angka? Tidak juga, dia mengenal angka. Tetapi umumnya dominasinya adalah, kalau politik kuantitatif adalah didominasi dengan analisis angka-angka. Tetapi kalau data kualitatif dianalisis menggunakan kecenderungan fakta-fakta yang kemudian ditemukan di lapangan dalam bentuk naratif, ya. Nah, untuk itu jenis datanya ini bisa dinyatakan dalam bentuk simbol, gambar, variabel, dan seterusnya. Berbeda dengan data kualitatif, data kuantitatif ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban berupa angka. Tidak hanya survei, saya kira sensus juga demikian, atau quick count. Jadi kalau kita lihat dalam pemilihan pilkada misalnya, atau pilgub, ya, pilbub dan pilrek, ya, pilpres, ya, pilpres dan pileg, ya, selalu kemudian kita melihat kecenderungan presentasi, ya, kemenangan suatu paslon di dalam melakukan pesta demokrasi. Nah, itu adalah angka-angka yang kemudian disebut dengan angka-angka data kuantitatif, ya. Tetapi kalau narasi kemudian mengapa terjadi penggelembungan suara atau dan sebagainya yang kemudian berdampak terhadap konflik di antara warga dan tokoh-tokoh elit, ya itu karena temuan-temuannya bersifat deskriptif yang kemudian kita sebut dengan data kualitatif. Yang kedua, pengelompokan kedua yaitu cara memperoleh. Nah, cara memperoleh ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Seorang peneliti harus kemudian masuk ke masyarakat, yang kemudian dari masyarakat itu sendiri, maka dia mengajukan beberapa pertanyaan, lalu kemudian informasi itu diperoleh. Jadi, seorang peneliti diwajibkan untuk ke lapangan untuk mengambil dan mengkolek data. Berbeda halnya dengan kemudian data sekunder, ini data yang sudah tersedia sebenarnya, ada, tetapi tidak perlu dengan mengakses lokasi penelitian atau tempat peneliti kita lakukan, ya, penelitian dengan peneliti yang kita gali informasinya itu tidak mensyaratkan kita harus ke lokasi penelitian. Hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman di ekonomi yang coba memberikan gambaran forecasting, ya, forecasting tentang situasi dan kondisi, maka dia butuh data series. Nah, ketika data series itu dibutuhkan, maka dia serta-merta menggunakan data sekunder. Nah, untuk itulah kemudian pembagian cara memperoleh data ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga, pengelompokan data itu disebut dengan berbasis sumber. Dari mana sumber data itu diperoleh? Nah, sumber data itu diperoleh menjadi dua, itu data internal dan data eksternal. Data internal itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Kemudian data eksternal itu adalah data yang diperoleh di luar lingkup kerja atau lingkup penelitian yang kita lakukan. Contoh kasus misalnya data eksternal ini adalah Anda kemudian meneliti di sebuah desa A misalnya. Tetapi data di desa A itu kemudian Anda harus verifikasi di desa B atau desa C. Maka desa B, desa C, ketika Anda memperoleh informasi tentang desa A, maka itulah disebut dengan data eksternal. Data yang tidak ada di tempat itu tetapi ada di tempat lain, namun sangat terkait dengan isu yang diperoleh selama penelitian di desa A itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda ditanya bagaimana pengelompokan data, itu tergantung basis pengelompokannya, yaitu berdasarkan sifat, cara memperoleh, dan sumber. Lanjut.
Nah, tentunya dalam tren perkembangannya kemudian terjadi evolusi pengelolaan basis data ya. Jadi apa yang kita miliki tadi berdasarkan sumber itu dikelola data tersebut untuk mendapatkan kecenderungan makna dari data yang kita peroleh. Nah, di sini dibagi ya, terjadi proses evolusi model pengelolaan basis data, yaitu yang pertama model flat file ya, di mana data diorganisir ke dalam teks file yang panjang. Misalnya kita masuk ke Excel, kemudian kita catat semua data yang ada ya, sampai kemudian berbaris-baris, berkolom-kolom ya, maka itu yang disebut dengan model flat file ya. Ada juga kemudian disebut model hierarki, yaitu data diorganisasi melalui identifikasi pohon masalah dan keterhubungan antar variabel. Seperti yang di gambar kedua, dia terevolusi dalam perkembangan, kemudian data flat file ini kemudian tergantikan data hierarki. Jadi data hierarki ini ibaratnya kemudian kita memiliki data yang terdiri dari ayah dan ibu, kemudian anak kemudian punya perkawanan punya pertemanan dan lain sebagainya. Ketika kita rujuk sebuah masalah, maka kita menemukan bahwa akar masalahnya di mana. Jadi dia dalam bentuk analisis model hierarki. Ada juga kemudian model network, di mana data diorganisir melalui identifikasi jaringan dan keterhubungan variabel yang kompleks. Artinya sumber masalah yang kita temukan itu tidak hanya tertumpu pada satu pihak atau dalam hierarki tertentu, tetapi bisa jadi terjadi di hierarki yang ada di dalam sumber data itu sendiri. Kemudian yang keempat ada model rasional, yaitu data diorganisir melalui hubungan antara variabel dalam baris dan kolom yang berbeda. Kalau kita kemudian melihat tadi model flat file ya, maka model flat file ini kan menyajikan beberapa informasi data yang tidak keterhubungan satu sama lain di antara baris dan kolom, tetapi model relasional ini adalah kita memperlihatkan bahwa di setiap informasi yang kita miliki, maka ini bisa diterjemahkan secara panjang ya, secara berurutan, karena informasi yang kita punya itu adalah merupakan informasi yang saling terkait di antara satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana data dalam era digital? Nah, data dalam era digital ini data individu yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media sosial dan blog, kemudian lalu lintas data, baik secara eksternal maupun internal, dan yang ketiga adalah mesin temu balik informasi atau search engine. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan dengan data sumber data tadi ya, kita membandingkan dengan sumber pengelompokan sumber data dan kemudian evolusi pengelolaan basis data, maka sesungguhnya kalau kita bicara masalah data di era digital, ini dengan tidak kita ke lokasi penelitian pun sebenarnya kita bisa memperoleh data. Nah, contoh kasus ada data media sosial dan blog misalnya. Media sosial ini kita punya misalnya Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dari situ kemudian kita bisa mempelajari ya situasi dan kondisi analisis yang kita inginkan misalnya terkait dengan misalnya behavior atau perilaku setiap individu yang bergabung di dalam satuan isu atau satuan lokasi yang bisa diterjemahkan bahwa perilaku itu bisa berbentuk acak, kemudian terpol dan seterusnya tergantung dari data yang disampaikan. Nah, hebatnya sebenarnya dalam era digital ini ya, orang kenapa bisa kemudian ingin lebih kepada melihat data big datanya ya, big data itu karena dalam big data itu banyak sekali informasi yang bisa kita tarik ya, kita tarik kemudian kita analisis lebih jauh lagi, karena tanpa dengan kita ke lapangan pun kita bisa menganalisis situasi dan kondisi yang ada. Nah, juga berbeda dengan data sebelumnya. Kalau kemudian data sebelumnya tadi terkait dengan misalnya hierarki data, kemudian ada juga model tentang network ya. Selalu kemudian data itu disandingkan berdasarkan unit terpilih misalnya. Unit terpilih maksud saya bisa bersifat keluarga, masyarakat, atau komunitas ataupun individu. Tetapi berbeda dengan data individu, berbeda dengan data digital. Data digital selalu kemudian mengkontekstualisasikan berbasis individu, karena setiap individu akan memberikan hasil atau menginput sebuah informasi yang kita butuhkan atau yang diminta oleh pengumpul data. Dan pengumpul data itu biasanya adalah mereka yang masuk dalam startup, kemudian
apa namanya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam informasi-informasi yang dibutuhkan tidak kemudian secara langsung, namun secara tidak langsung. Nah, dalam konteks inilah kemudian disebut big data. Jadi kalau dalam era digital ini disebut dengan big data. Apa big data itu? Big data itu sebuah kumpulan data yang berukuran sangat besar volumenya, sangat cepat perubahannya, ya, kemudian hadir dalam berbagai macam bentuk, ya, serta memiliki nilai tertentu dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat. Jadi teman-teman sekalian, apakah kemudian kita harus mempercayai data itu kemudian yang dihasilkan dari media sosial sebagainya? Ya boleh tidak. Ya artinya apa? Tingkat errornya juga pasti ada, tetapi tingkat apa namanya positifnya, ya, atau tingkat kebenarannya, validasinya juga relatif lebih tinggi. Sebagai contoh, kalau kita kemudian ingin apa namanya ikut serta di dalam pasar marketing, ya, apa namanya digital market misalnya, atau pasar digital, maka kita kemudian harus mengisi beberapa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh unicorn tersebut, seperti Tokopedia misalnya. Nah, setiap kemudian Anda aktif membeli barang, maka Anda kemudian dilacak analisisnya. Setiap kapan kau beli sesuatu, kapan kau punya uang, dengan siapa kamu membeli, kemudian membelinya barang apa saja, itu kan tercatat. Sehingga itu menjadi bagian dari bisnis yang dilakukan oleh para bisnis digital itu. Nah, big data ini juga berbeda dengan kumpulan atau data konvensional, ya. Perbedaannya terletak pada mekanisme pengelolaannya. Sistem basis data relasional ini saat ini umumnya digunakan dari bahwa kemudian basis, kalau kita pelajari tadi tentang evolusi pengolahan data, kita kemudian menyimak bahwa ada yang disebut dengan model relasional. Nah, model relasional ini adalah model yang kemudian memperkaitkan antara informasi yang disajikan di dalam kolom dalam sebuah aplikasi maupun kemudian dengan baris. Nah, dalam konteks ini kemudian big data ini adalah lebih kepada sistem basis data relasional, di mana dia akan coba melihat hubungan-hubungan yang terkoneksi dengan baik atau hubungan-hubungan yang memiliki pengaruh dengan baik, sehingga kemudian dia bisa memberikan gambaran tentang sebuah unit yang akan dianalisis. Lanjut. Nah, ini contohnya, kalau kita lihat bagaimana statistik pengguna media sosial di Indonesia, terhitung dalam bulan Maret 2015, luar biasa Facebook, ya, menduduki posisi pertama, kemudian ada WhatsApp juga, ada Kiki, kemudian Kizone, ya, kemudian Facebook Messenger, dan seterusnya. Di sini nampak kemudian Indonesia lebih dikatakan sebagai subjek pengguna, ya, pengguna data digital. Lalu kemudian bagaimana membangun sistem aplikasi yang mampu memberikan data secara time series setiap harinya. Ini menjadi penting karena kalau kita lihat digital landscape Indonesia tahun 2014 sampai 2019, ini terjadi kenaikan, ya, total populasi pengguna atau yang mengakses digital, ya. Di tahun 2014 masih 251,1 juta, tetapi 2019 sudah terjadi kenaikan sebanyak 268,2 juta. Demikian juga internet users, ya, ini 72,7, terjadi kenaikan 2 kali lipat pada tahun 2019, dan seterusnya. Ini luar biasa Indonesia. Maka kemudian tidak mengherankan beberapa aktor-aktor yang kemudian bermain dalam digital ekonomi misalnya, itu sangat melihat potensial Indonesia yang luar biasa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana membangun sistem aplikasi yang mampu memberikan data secara time series per hari. Teman-teman sekalian, kalau kita menyimak Instagram, kemudian Google, yang kemudian saya sampaikan tadi, itu lebih kepada sekedar data tren. Data seriesnya diperoleh, tetapi data tren, tidak kemudian data dasar. Karena setiap informasi data di kita itu seabrek-abrek kalau kita ingin menggali lebih baik, tetapi tidak bisa dengan serta-merta kita memperolehnya secara utuh. Lanjut. Nah, ini big data dan pemanfaatannya. Ya. Salah satu big data dan pemanfaatan ini adalah terkait dengan data lokasi kita, data perilaku manusia, ya. Bagaimana perilaku konsumsinya, perilaku searching, perilaku keuangan.
Ini tanpa kita kemudian memberikan data kepada mereka, di saat kita kemudian menggunakan sebuah aplikasi yang terkoneksi melalui Google misalnya, maka kita akan kemudian terkoneksi dengan baik, ya. Apa saja aktivitas kita selama setiap hari misalnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pasti polanya akan berbeda-beda, tetapi dalam kondisi tertentu terpola, ya. Kemudian big data juga bisa memprediksi perilaku dan preferensi individu secara tepat. Kalau selama ini big data dikelola oleh perusahaan besar seperti Google, Twitter, Facebook, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain, hal yang sama sebenarnya dengan bisa dilakukan oleh pemerintah. Artinya, disinilah kekuatan big data kita kalau kita ingin kemudian memanfaatkannya atau mengaturnya dengan baik. Lanjut. Nah, lalu apa implikasi data tepat dan teliti untuk sosioekosistem digital dan pembangunan? Ingat teman-teman sekalian, sosioekonomi sistem digital itu adalah hadirnya kelompok masyarakat atau individu yang kemudian merasa ada persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tentunya bersama-sama ini dalam konteks bahwa ada perubahan yang harus diperhadapkan di depan. Kemudian kedua, kita mengetahui juga bahwa ekosistem digital itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari adanya alat yang kemudian bisa menarik data, adanya kemudian aplikasi yang kemudian disajikan untuk mempermudah aktivitas, dan adanya network yang kemudian disebut dengan ekosistem masyarakat digital. Jadi ketiga hal tersebut penting untuk dikelola terkait dengan apakah kita benar, ya, untuk memperoleh data tersebut untuk digunakan sebagai analisis bagi kebutuhan pembangunan ke depan. Lanjut. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyajikan satu temuan inovasi teman-teman di mana saya sebagai penggagasnya dan dilakukan oleh bersama teman-teman lain. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti seminar tentang data desa presisi atau di beberapa mata kuliah saya sudah sajikan ini, bahwa kita mengalami sebuah problematik, ya, tentang data, ya, di Indonesia, di mana kemudian data sesungguhnya itu penting bagi pencapaian tujuan pembangunan. Lanjutannya Mas, lanjut terus, ya, sampai halaman 1 ini selesai. Nah, kita bisa melihat bahwa tujuan pembangunan ini kan ketika kita berbangsa dan bernegara adalah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28. Nah, untuk mencapai ini maka harus ada beberapa kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh masyarakat atau negara, ya, sehingga kemudian negara menjalankan fungsinya, yaitu terkait dengan aspek sandang pangan papan, aspek pendidikan dan kebudayaan, aspek kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, aspek kehidupan sosial dan perlindungan hukum dan HAM, kemudian yang terakhir aspek lingkungan hidup dan infrastruktur. Perlu kita ketahui bahwa 5 aspek inilah kemudian harus digarap dengan baik proses pendataannya. Karena kalau data tidak akurat, maka pembangunan pun tidak akurat. Maka pencapaian untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan mungkin dilakukan. Nah, menurut beberapa informasi dan referensi yang ada, bahwa 5 aspek ini sebenarnya jauh hari telah dibicarakan para founder-founder kita. Para founder-founder kita mengatakan bahwa untuk mewujudkan 5 aspek ini harus dimulai dari democratic rural development, pembangunan desa yang demokratis. Pembangunan desa yang demokratis itu kemudian harus memperkuat yang disebut dengan partisipasi. Ruang-ruang partisipasi harus dibuka sebaik mungkin, dan bagaimana masyarakat terlibat di dalam merumuskan perencanaan kebutuhannya. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa ungkapan tentang democratic rural development ini sesungguhnya telah dilakukan oleh 513 ya cendekia di Indonesia yang pada saat itu diketuai oleh Muhammad Yamin, ya. Nah, mereka kemudian mendiskusikan bahwa ya kesejahteraan Indonesia hanya bisa dimulai dari berangkat mentata kelola pembangunan yang ada di pedesaan. Dan kedua dikatakan kemudian dalam buku itu juga adalah angka-angka harus diperjelas sedini mungkin, karena ada tren yang kemudian berkembang di mana angka-angka itu hanya bersifat angka-angka tafsir. Nah, angka-angka tafsir itu angka-angka yang selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu dibutuhkan angka akurat atau yang kami sebut sebagai data akurat. Nah, ini berangkat dari sebuah fenomena yang menarik di mana saya menemukan ketika mencari
mencari kesesuaian atau kemudian tingkat error di dalam sebuah data yang dihasilkan oleh pemerintah. Saya menemukan dari sebuah penelitian saya sendiri, yaitu ada error data sebanyak 47,13%. Ya, data PODES potensi desa yang tidak sesuai dengan kondisi aktual atau real yang sesuai di masyarakat. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau kemudian data itu terjadi di Jawa, apalagi hasil studi saya itu di 1,5 km dari IPB dan 42 km dari pusat kekuasaan yang bernama Jakarta. Datanya error 47. Bagaimana dengan kemudian Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan seterusnya? Saya bukan berarti mensubordinasi mereka, tetapi yang terjadi adalah data dengan angka numerik itu akan memberikan sebuah ketidakpercayaan kepada publik. Nah, saya kemudian menginventarisasi di dalam buku saya yang saya sebut dengan Evolusi Republik Indonesia, ada 5 persoalan tentang masalah data yang dihadapi Indonesia. Ya, yang dihadapi oleh desa. Yang pertama adalah warga desa sebagai subjek. Tadi ingat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya dapat diperoleh dengan cara bagaimana mensubjekkan atau membangun ruang partisipasi. Tetapi kenyataannya kemudian masalah data yang dihadapi oleh desa hari ini adalah warga desa itu ada sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kedua, kurangnya kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengolahan data, kemudian minimnya akses data, rendahnya SDM, serta umumnya data disusun dan diolah secara manual. Teman-teman sekalian, meskipun era 4.0, kita seringkali kemudian tidak mempercayai bahwa apa yang dihasilkan dari big data dari setiap institusi itu tidak merepresentatifkan kondisi yang ada dalam diri Anda. Tetapi perlu diyakini sendiri bahwa itulah kemudian pendekatan yang dilakukan oleh big data. Dengan tidak mengkolek atau datang di suatu tempat, maka dia akan menerima informasi seluas mungkin sehingga menjadi bagian penting untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah, kita di desa, data itu diolah secara manual. Syukur-syukur kemudian manual itu adalah tabel silang, atau kemudian syukur-syukur kalau dibuatkan sebagai diagram P atau kemudian diagram batang untuk disajikan. Ternyata tidak demikian. Mengapa? Karena tidak ada proses transfer knowledge yang dilakukan oleh kampus kepada mahasiswa atau kepada para pelajar-pelajar yang lagi menyelesaikan studinya di kampus. Lanjut. Nah, apa dampak yang dimunculkan akibat persoalan data yang tidak baik? Yaitu yang pertama tentunya adalah tidak akan mampu menggambarkan potensi dan masalah yang ada. Ya. Nah, kalau kita sudah tidak mampu memberikan gambaran potensi dan masalah yang ada di desa, maka pasti akan menentukan baik buruknya kualitas perencanaan desa. Dan juga akan terlihatlah kemudian pembangunan desa yang tidak terukur dan presisi. Nah, semua ini kemudian saya terilhami dengan pendekatan PRA, Participatory Rural Appraisal. Namun kemudian kelemahan dari PRA itu adalah membutuhkan waktu yang sangat lama, kemudian teknologinya juga belum terlalu maju. Nah, saya kawinkan dengan teknologi yang ada sekarang, nampaknya kemudian bisa kita lakukan secara presisi. Ya, ini yang saya sebut dan kemudian kami istilahkan dengan data desa presisi. Lanjut. Terus, Mas. Nah, apa data desa presisi itu? Data presisi itu adalah data yang memiliki akurasi tingkat akurasi yang tinggi, ketepatan yang tinggi juga, untuk memberikan gambaran tentang kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data diambil, divalidasi, diverifikasi oleh warga desa sendiri, dibantu oleh pihak luar. Kita ini adalah kampus, adalah hanya sebagai fasilitator. Kita memiliki pengetahuan, kita transfer kepada mereka. Kita memiliki kapital, maka kita kemudian share kepada mereka untuk dibantu di dalam proses kemudian mengkolek data secara baik dan benar. Juga kemudian dalam proses aplikasi pelaksanaannya, data ini cenderung dihasilkan dengan biaya yang relatif murah. Mengapa saya katakan relatif biaya murah? Karena dilakukan oleh orang desa sendiri. Semua hal yang terkait dengan gotong royong pasti murah. Nah, kita sekarang bisa membanding berapa kemudian dana yang dimiliki oleh institusi pengambil keputusan dalam pengambilan data
data seperti yang apa namanya yang ada seperti saat ini itu bisa mencapai 4,2 triliun. Bayangkan kalau kemudian di Perdesa hanya bisa mengetahui 70 paling maksimal untuk melahirkan data yang presisi. Itu sangat jauh sekali kalau kita kalikan dengan jumlah desa yang ada di Indonesia. Untuk itu keunggulan-keunggulannya menjadi penting dari data desa presisi ini. Dia pasti memiliki kualitas data yang sangat luar biasa, kemudian dapat menentukan ketepatan perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi, kemudian dapat memonitor secara pasti dan presisi terkait dengan potensi desa, kemudian juga memastikan ukuran-ukuran pembangunan desa yang tepat. Ukuran-ukuran pembangunan desa yang tepat ini adalah untuk kemudian mengeliminir ya kepentingan proyek. Misalnya begini, proyek itu setiap tahun negara mengeluarkan uang agar kemudian masyarakatnya sejahtera atau masyarakat yang miskin ditandai dengan kemampuan mereka untuk mengakses rumah yang lain dan seterusnya. Nah, tetapi dalam kondisi yang kemudian terjadi tidak demikian. Maka kemudian yang perlu kita pastikan adalah ukuran-ukuran dalam pembangunan menjadi pasti. Dulu hari ini diberikan bantuan, besok kemudian menjadi maju, menjadi berkembang, menjadi maju. Padahal kemudian dia tidak memiliki rumah dan prasyarat untuk menjadikan layak. Kemudian yang terakhir adalah warga desa sebagai subjek, ya, dalam penyusunan dan pengalaman. Kalau sebagai subjek, maka taruhannya adalah kita harus kemudian tepat mengambil data atau kemudian kita bermain-main dalam mengambil data. Alhamdulillah dalam proses perjalanannya, para pegiat-pegiat desa, terutama pemuda-pemuda desa, bisa kemudian melakukan waktunya untuk membantu desa untuk mendapatkan data. Karena di balik data desa presisi itu ada angka-angka atau nyawa-nyawa yang kemudian butuh untuk disupport ya dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Lanjut. Nah, dalam menghasilkan data desa presisi ini digunakan pendekatan yang disebut DPM, Drone Participatory Mapping, yaitu pendekatan yang inklusif. Mengapa inklusif? Bisa dilakukan siapapun, ya. Orang Papua bisa melakukan, orang Indonesia Timur bisa melakukan, orang Jawa bisa melakukan, orang yang kemudian sekolah pada level SD bisa melakukan, SMP pun bisa melakukan, dan seterusnya. Nah, data ini menghasilkan kemudian tiga tipe data. Nah, tiga tipe data ini sebenarnya berangkat dari dari pendekatan, karena kita masukkan teknologi, relasi antara manusia dan teknologi. Nah, di sini teknologi yang kemudian kita dorong ya teknologi drone, ya teknologi drone, aplikasi digital untuk sensus, dan tentunya teknologi kita dari sosial itu teknologi partisipasi. Nah, tiga data yang dihasilkan yaitu data citra, ya data citra adalah landscape desa akan tergambar dengan baik, ya kemudian ada data numerik, ya dengan menggunakan Merdesa aplikasi, dan yang ketiga adalah data kualitatif dan data kualitatif atau deskripsi dengan menggunakan Merdesa aplikasi. Lanjut. Nah, di dalam data desa presisi ada 146 ya variabel yang kita potret, dan variabel itu meliputi aspek-aspek di dalam pembangunan yang mensejahterakan atau tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan. Nah, ada 146 meliputi sandang pangan papan ada 60 parameter, pendidikan dan kebudayaan ada 5 parameter, identitas keluarga ada 22 parameter, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM 10 parameter, kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial ada 32 parameter, kemudian infrastruktur dan lingkungan hidup ada 17 parameter. Nah, dari parameter-parameter inilah kemudian kita memiliki data spasial. Data spasial itu bisa lahir dari peta dasar, ya, yaitu meliputi ortofoto, kemudian land use, administrasi, kemudian penggunaan lahan, dan infrastruktur, ya. Kemudian peta tematik disesuaikan. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, itu peta tematik dapat disesuaikan dengan kepentingan desa, baik demografi, kependudukan, infrastruktur, dan sosial serta sarana-prasarana lainnya. Nah, ini cara kerja yang dilakukan oleh pendekatan DPM dan participatory mapping, yaitu yang pertama menerbangkan drone, kemudian drone akan membaca landscape permukaan desa. Dari landscape itu kemudian diolah menjadi data spasial, kemudian dijadikan sebagai kerja. Nah, ini yang menarik sebenarnya.
Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah didatangi oleh petugas sensus atau petugas survei sosial ekonomi masyarakat. Di dalam data yang kemudian dihadirkan oleh para enumerator yang mengambil data sensus tersebut, nampaknya kemudian mereka hanya menjadikan formalitas saja tentang peta dasar. Ya, seharusnya peta dasar itu adalah bagian penting untuk melakukan pengambilan data. Tanpa kemudian dilakukan secara door to door, maka keabsahan dari teknik survei itu menjadi keraguan kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah kemudian sensus penduduk yang notabene-nya adalah merekam semua informasi tentang pendudukan Indonesia itu dijelaskan secara kaidah-kaidah sensus? Jawabannya saya kira tidak demikian. Nah, dari itu semua kemudian kita punya server. Nah, server inilah yang kemudian menghimpun big data. Saya sebenarnya sebagai penggagas data desa presisi sangat berharap nantinya data desa presisi ini sebagai data dasar yang bisa menghasilkan data-data tren lainnya. Kita bisa memiliki nanti bagaimana orang desa bertransaksi melalui GoPay, atau kemudian kita bangun terminologi baru terkait dengan informasi yang kemudian bisa kita kolek dan kita kemudian kembangkan lebih jauh lagi. Nah, setelah data kemudian terkumpul melalui server dan menjadi big data, maka dengan mudah kita melakukan artificial intelligence. Hari ini saya dan kawan-kawan sudah bisa mencoba membuat aplikasi untuk melihat potensial stunting yang ada di masyarakat kita, khususnya balita ke bawah ya. Jadi balita ke bawah dengan menggunakan artificial intelligence, potensial angka stuntingnya bisa kita tebak, atau kondisi stuntingnya bisa kita tebak. Atau kemudian sekarang kita bisa dengan cepat melahirkan mana rumah-rumah yang layak dibantu oleh pemerintah dan mana yang tidak layak dibantu oleh pemerintah. Atau juga sekarang kita bisa mendeteksi, tidak perlu kemudian menghitung rumah melalui manual, tetapi dengan artificial intelligence yang sendirinya kemudian bisa tergambarkan dengan baik. Dan semua ini bisa sudah dilakukan 16 kabupaten dan puluhan desa ya, yang bekerjasama bersama LPPM IPB. Lanjut. Nah, ini contohnya peta ortofoto penampakan landscape di Desa Cilongok, Banyumas, ya, dengan resolusi yang sangat tinggi, yaitu 5 cm. Lanjut. Kita memperoleh bagaimana aktivitas masyarakat berbasis land use atau penggunaan lahan. Apakah kemudian lahan-lahan di sekitar masyarakat itu dimanfaatkan untuk kebutuhan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan tanaman palawija, kemudian kebun campuran, atau kemudian tambak ya. Seperti yang disajikan pada gambar ini, kita melihat bahwa bagaimana desa Pantai Bakti itu memiliki luas lahan tambak yang luar biasa luasnya ya. Pemukimannya sangat sedikit ya, kemudian terlihat juga kemudian bagaimana terjadinya arbrasi akibat kenaikan volume air yang kemudian mengakibatkan suatu wilayah menjadi tenggelam atau menjadi tidak bisa terakses lagi. Nah, juga kemudian kita bisa lihat di Sukamantri ini bagaimana kemudian pertanian palawija dan kebun campuran merupakan bagian hal yang penting dikelola oleh masyarakat. Nah, semua ini memberikan gambaran tentang potensi. Nah, kalau data-data seperti ini kita bisa bermula dari desa, maka luar biasalah kemudian pendataan di Indonesia di kemudian hari. Lanjut. Juga kita kemudian bisa memastikan bagaimana kemudian melakukan koreksi terhadap luas desa Sukamantri atau desa-desa lainnya yang belum melakukan koreksi terhadap perluasan desa. Ini bisa disajikan teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana batas desa yang ditentukan oleh pemerintah ini kadang-kadang tidak sesuai dengan batas desa yang disusun secara partisipatif. Lanjut. Juga kita bisa melihat kondisi land use per RW ya. Berapa luas lahan kebun campuran di RW 1, RW 2, RW 3 dan seterusnya. Kemudian tanaman hortikultur ditanam di mana saja. Kemudian bagaimana kondisi saluran irigasi, kemudian persawahan yang ada, kemudian di mana saja pemakaman warga itu berada, kemudian bagaimana kondisi tanaman palawija, bagaimana kemudian hutannya, ya, dan seterusnya. Jadi data ini bisa kemudian menyajikan banyak hal, ya, banyak hal. Nah, sehingga kita mampu kemudian memprediksi pembangunan dengan pola sosio ekosistem digital.
Nah, contoh kasus misalnya kalau kita bisa melihat seperti ini, maka kita bisa melihat bagaimana sebaran pemukiman yang ada di sebuah desa, dan kemudian bagaimana membangun bisnis digital untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masing-masing masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Lanjut. Nah, ini juga kita bisa melihat misalnya bagaimana kondisi existing rumah ya yang ada di Desa Cilongok ini. Sebagai contoh ini dengan coding 1042 kita bisa menemukan serangkaian informasi ya tentang kondisi existing dari keluarga tersebut. Saya perlu sampaikan bahwa semua ini bisa kita lakukan kalau kemudian kita melakukan penggabungan data dengan proses pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Lanjut lagi. Lanjut, Mas. Nah, juga kita bisa memastikan bagaimana situasi bonus demografi misalnya yang terjadi di masyarakat seperti ini. Ya, di RW di dusun 1, dusun 2 di daerah Sibandang Taput, kita bisa melihat dusun 1 ternyata memiliki kepadatan penduduk sekian, kemudian memiliki luas lahan sekian, kemudian jumlah penduduk sekian, dan bagaimana kita menginventarisasi tingkat kepadatan penduduknya. Juga dusun 2, dusun 3, dan seterusnya. Ya. Lanjut. Yang menariknya kemudian, lanjut, kita bisa mengidentifikasi bagaimana food consumption per month ya. Di sini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan dari kebutuhan dasar seperti makanan pokok, lauk pauk hewani, lauk pauk nabati dan seterusnya di Desa Cilongok itulah sebanyak 3,9 miliar per bulan. Ini kan potensial pasar yang luar biasa. Di sinilah kemudian pentingnya bagaimana membuat sosio ekosistem digital itu menjadi atau mendapatkan tempat. Nah, di sini saya bisa menginventaris pengeluaran yang terbanyak dari konsumsi pangan ya per bulannya itu adalah yang pertama adalah rokok ya, itu 693 juta per bulan. Yang kedua adalah cabai 529 karena terjadi inflasi mungkin kenaikan harga cabai. Kemudian yang ketiga itu adalah beras, yang keempat adalah bawang putih, dan yang kelima adalah telur ayam. Artinya dengan potensi memberikan gambar ini maka kita akan bisa menebak dengan baik apa saja kemudian bisnis pangan yang bisa dikelola secara sosio ekosistem digital itu sendiri. Lanjut. Juga kita bisa mengidentifikasi bagaimana rumah tidak layak huni, dari setiap rumah tidak layak huni di desa Sibandang Tapanuli Utara, yang ini bisa kita lihat. Coba lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi. Contoh kasus seperti ini, kita bisa melihat ini kondisi rumah tidak layak huni yang bisa mendapat bantuan pembangunan melalui pemerintah. Kita bisa mengetahui berapa jumlah berapa kakak ya, dan berapa kamar yang ada di setiap rumah tersebut untuk diinventarisasi kelayakan. Lanjut. Kita juga bisa melihat sebaran infrastruktur dan kondisinya, di mana sekolah berada di dusun mana, RW mana, kemudian di mana kemudian prasarana peribadatan, kemudian di mana infrastruktur pendidikan dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya. Kita bisa memberikan gambaran tentang itu. Lanjut lagi. Kita bahkan kemudian bisa meluruskan agenda-agenda pembangunan penyerahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Di sini kemudian disajikan bagaimana prasejahtera tidak mendapatkan bansos, rumahnya seperti ini, tetapi lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya, ini rumah. Entar, stop dulu. Kembali ya. Ini rumah yang mendapatkan bansos dalam kondisi sejahtera keempat, artinya situasi kemudian penyerahan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Lanjut lagi. Bahkan kita bisa mengukur SDGs tidak hanya pada level desa, tetapi level rukun warga. Karena kita memiliki data. Ini adalah salah satu jurnal yang sudah saya accept ke Sodality, bagaimana mengukur pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di pedesaan dengan kurang lebih 17 indikator yang ditetapkan oleh PBB. Lanjut lagi. Nah, ini penelitian mahasiswa S2 saya dari Landscape yang menggunakan pendekatan otomatis factor mapping, menghitung cadangan karbon dan keanekaragaman hayati.
di salah satu desa, dan ini merupakan bagian penting juga untuk mendorong pendapatan asli desa melalui carbon trade, ya, perdagangan karbon. Lanjut. Nah, bagaimana transformasi menuju masyarakat digital? Lanjut. Tentunya kalau kita belajar, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Lala di pertemuan pertama, kita telah mengalami sebuah proses evolusi masyarakat, ya, dari komunitas pemburu dan pramu ke komunitas agraria, kemudian era revolusi industri, masyarakat industri, masyarakat informasi, sampai ke masyarakat cerdas 5.0. Dan semua dari proses peralihan ini ditandai dengan adanya krisis, ya. Di sini kita bisa melihat tapak-tapak krisis yang terjadi. Ya, sekarang juga terjadi krisis pandemi COVID yang kemudian memberikan ruang bahwa digitalisasi menjadi penting. Nah, tetapi perlu kemudian ditekankan di sini bahwa digitalisasi itu dalam rangka untuk mendorong keberlanjutan, ya. Sebuah tantangan peradaban ke depan, di mana kemudian industri ekologi semakin berkembang, mikrobiologi juga semakin tumbuh, energi baru terbarukan menjadi hal yang perlu kita dorong, nanoteknologi hijau menjadi berkembang. Nah, dalam konteks inilah kemudian butuh masyarakat cerdas dan kreatif yang kemudian bisa memanfaatkan dengan kehadiran teknologi digital menjadi penting. Lanjut. Dalam kenyataannya, lanjut. Mas Al. Oke, bentar. Ya, kembali. Kembali. Yang ya segitiga. Oke. Nah, dalam kenyataannya, maka untuk menuju ke situ perlu tahapan, kan? Nah, apa tahapan yang perlu dilakukan? Pak Lala juga sudah menjelaskan, saya mengulang aja. Ya, tentunya kita butuh mempercepat akses agar masyarakat bisa memperoleh dengan mudah menjadi kebiasaan atau culture di dalam memanfaatkan teknologi digital, kemudian juga diperkenalkan bisnis proses digital expertise, ya, kemudian terakhir adalah digital product services of economic. Jadi transformasi digital itu juga kemudian melalui beberapa tahapan. Ya, tentunya tahapan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuka akses dengan menggunakan teknologi digital, kemudian melakukan efisiensi proses atau kegiatan, kemudian menarik profit dan benefit untuk ekonomi sosial masyarakat, perubahan sosial ke digital society. Artinya tahapan-tahapan itu kita butuhkan. Nah, sehingga langkah yang tepat adalah bagaimana memetakan atau memposisikan. Sebenarnya kita lagi tahapan di mana. Kalau membaca Indonesia, saya kira tahapan Indonesia belum sampai kepada pure bisnis, ya, bisnis proses digital experiences. Karena mengapa kemudian saya anggap bahwa belum semua kemudian orang memanfaatkan itu dengan masif. Nah, maka tahapan pertama kita itu masih dalam mempercepat akses atau non-to-digital file, ya, dalam kerangka untuk menggunakan teknologi. Mungkin kita butuh tahapan-tahapan berikutnya lagi agar kemudian masuk ke dalam kesempurnaan dan transformasi digital. Lanjut. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, teman-teman sekalian, ada 5 hal menurut saya yang perlu kita lakukan dalam mendorong bagaimana transportasi digital itu bisa masif dan bisa kemudian berlaku di kita. Yang pertama itu memasifkan aktivitas capacity building tentang sosio-ekosistem digital. Mengapa saya katakan memasifkan aktivitas capacity building? Karena sosio-ekosistem digital, mau tidak mau, adalah sesuatu yang kita akan hadapi bersama-sama. Itu sebuah keniscayaan. Bayangkan saja sekarang kita kuliah, ya, melalui metode daring seperti ini. Bisa jadi ke depan akan terjadi kombinasi. Meskipun kita tetap muka, tapi kombinasi itu terjadi. Saya tidak perlu ke kampus, tapi Anda mengakses, kemudian Anda diberikan tugas melalui komunikasi seperti sekarang ini, atau kemudian acara-acara lain juga tidak bisa lakukan seperti ini. Jadi trennya masih kemudian tidak bisa lagi kembali ke kehidupan normal seperti yang kita lakukan sebelum pandemi COVID-19, karena 2 tahun lamanya ini, setahun lebih lah, ya, ketika pandemi COVID-19 berlangsung, kita kemudian diperkenalkan bagaimana teknik agar keberlanjutan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya itu harus dilakukan dengan capacity building. Saya membayangkan capacity building itu perlu dilakukan kepada masyarakat kita yang ada di desa. Yang kedua, membuka akses kepada masyarakat terkait dengan digital system dalam kehidupan sehari-hari. Akses apa yang saya maksud? Akses terkait dengan
sistem-sistem aplikasi apa yang kemudian bisa digunakan secara masif dan benar oleh masyarakat. Saya membayangkan ke depan bantuan sosial ya tidak perlu lagi kemudian mengantri di bank, mengantri di kantor pos, atau kemudian mengantri di rumah atau mengantri kantor desa. Cukup dengan ada kartu miskin, ya, maka barcode-nya kemudian ada, lalu bantuan itu diserahkan dan diantarkan kepada yang bersangkutan. Dengan demikian maka akses itu menjadi penting. Atau kemudian kartu miskin itu bisa digunakan untuk subsidi bagi orang miskin dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari dia. Contoh kasus misalnya bagaimana si orang miskin itu kemudian membeli makanan, ya, atau makanan-makanan kebutuhan dasar yang harus dikonsumsi setiap harinya itu di warung-warung, ya, kemudian warung-warung itu sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk didistribusikannya kemudian bantuan-bantuan untuk dikonsumsi orang miskin. Jadi kita bisa melihat bagaimana pola nafkah orang miskin ketika per harinya ketika dia kemudian ingin membutuhkan makanan. Maka akses kepada masyarakat menjadi penting untuk belajar terhadap digital system. Yang ketiga, memfasilitasi tumbuhnya kreasi digital culture, ya. Jadi kebiasaan atau kultur digital itu perlu ditumbuhkan dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebiasaan itu kemudian bisa kita lihat, ya, bagaimana kemudian sejak dini, ya, anak-anak usia yang kemudian relatif masih bayi atau kemudian sudah menginjakkan fase tumbuhnya menjadi anak-anak, ya, yang sudah dengan mudah kemudian diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi digital yang kemudian secara pengetahuan mereka lebih baik dari kita. Tetapi memang ada hal-hal yang kemudian membuat negatif terkait dengan kehadiran digital sistem tersebut, di mana kemudian bisa mengubah perilaku-perilaku dalam bermasyarakat. Yang keempat, membangun solidaritas digital implementation, ya, berbasis kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Jadi solidaritas ini adalah artinya implementasi digital, mengimplementasikan, ya, digital di dalam kelompok-kelompok sosial untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan spirit bekerja efisien, efektif, dan presisi, sebagaimana tujuan atau melihat fungsi teknologi. Selalunya teknologi hadir itu adalah mempermudah, bukan menyusahkan. Membuat murah, bukan memahalkan, dan membuat dia menjadi mendekati keakurasian, bukan menjauhkan dia dalam keakurasian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan redefinisi tentang data di dalam era digital. Jadi kalau saya sampaikan kepada Anda apa perbedaan dengan data konvensional dan data di era digital. Nah, data di era konvensional itu kita harus datang ke sebuah tempat atau menggali dokumen tentang data itu, ya. Lalu kemudian kita menganalisisnya. Tetapi ketika era digital, tanpa mendatangi satu komunitas, maka dengan mudah data kita peroleh. Itu semua karena adanya teknologi.